ada kerjasama MOU PT Agrinas dengan Tentara Nasional Nah, itu yang Indonesia mau tanyain Pak. untuk, ya menurut saya sih boleh kok. Pakai Justru debat malah ya. lebih murah. Kalau diserahin sama ditenderin malah lebih mahal. TNI ikut membangun kah atau gimana tuh Pak? Ikut bangun. Jadi menurut saya memang ini gerakan negara. Kenapa harus disebut gerakan negara? Karena ini gerakan untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktek ekonomi kita yang neoliberal kembali menjadi ekonomi yang konstitusional. Beberapa waktu terakhir beredar informasi kalau Kopdes Merah Putih itu nanti jadi SPPG. Itu gimana Pak? Bukan. Koperasi bisa jadi dapur atau SPPG, bukan Kopdes. Harapannya uang yang tadi 3 miliar per koperasi desa itu, yang jumlah akumulatifnya 240 triliun itu bukan bantuan, bukan charity, itu pinjaman yang akan berputar di desa. Kita beruntung punya Presiden Pak Prabowo yang punya pemihakan, punya ideologi yang sejalan sebangun untuk kembalikan lagi arah sistem ekonomi kita kembali ke ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Kalau kemarin terus terang nggak sesuai dengan konstitusi kita, masyarakat desa itu harus mendapatkan pembukaan akses yang sama. Mosok kita lupa sama orang desa. Kita balik lagi nih Pak, tadi soal pembangunan Kopdes Merah Putih. Tadi sudah Pak Ferry udah nyinggung soal bagaimana dalam pembentukan fisik ini akan dibantu oleh Agrinas ya Pak ya, salah satunya. Pelaku utama yang akan membentuk Kopdes PT Agrinas. Ya. Nah, apakah dengan satu pihak ini sebenarnya cukup Pak? Ngebangun 80.000 itu? Penunjukan boleh, tapi nanti kan Agrinas akan bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor lokal di undang-undang, di Perpres 39 terhadap pekerjaan program-program strategis nasional itu boleh dimungkinkan untuk ditunjuk. Misalkan dalam hal ini PT Agrinas Pangan Nusantara, karena awal PT Agrinas Pangan Nusantara juga adalah perusahaan konstruksi. Tapi untuk selanjutnya itu dilaksanakan kerjasama dengan kontraktor lokal dan lain sebagainya. Kami kemarin baru saja menandatangani MOU dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan supervisi terhadap proses pembangunan fisik yang sedang dilakukan. Kami juga LKPP dengan BPKP pun juga sudah melaksanakan diskusi kerjasama dalam rangka bagaimana caranya pembangunan fisik ini bisa terkejar secara kuantitatif dan dari segi waktunya, tapi juga tetap kita harus memperhatikan tentang kualitas dan juga prudensial tata kelola yang benar. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya memang kolaborasi nggak cuma Agrinas tapi juga berbagai pihak lain dilibatkan untuk mempercepat dan menjaga kualitas pembangunan Kopdes. Dan salah satu ada kerjasama MOU PT Agrinas dengan Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu yang mau tanyain Pak. Untuk, ya menurut saya sih boleh kok. Jadi gimana tuh Pak? Justru malah lebih murah. Kalau diserahin sama ditenderin malah lebih mahal. Kalau ini dibantu keterlibatan dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, pertama dari waktunya bisa lebih tepat, kemudian juga biayanya lebih murah gitu. Jadi itu juga maksudnya TNI ikut membangun kah atau gimana tuh Pak? Ikut bangun. Kan nanti ada aster-aster yang terlibat membantu di daerah-daerahnya, pihak kodim-kodim setempat juga akan membantu, Babinsa dan lain sebagainya. Jadi memang ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menurut saya sih bukan sekedar program unggulan, bukan sekedar proyek strategis nasional. Ini gerakan negara. Karena ada di 80, sekarang di berbadan hukum 82.000 something. Jadi ada 82.000 badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu artinya seluruh desa di Indonesia dan hampir 100% kelurahan di Indonesia harus bangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi menurut saya memang ini gerakan negara. Kenapa harus disebut gerakan negara? Karena ini gerakan untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktek ekonomi kita yang neoliberal kembali menjadi ekonomi yang konstitusional, kembali ke semangat pasal 33, ke semangat ekonomi Pancasila, di mana koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional itu kembali punya andil terhadap perekonomian nasional. Gitu. Jadi emang
menurut saya bagus ada ini. Keterlibatan TNI pun juga sebenarnya emang Boleh. normal aja Pak gitu ya maksudnya. Boleh kan. Kan. Nah, jadi kan sebenarnya tadi udah disebutkan oleh Pak Ferry kalau misalkan Agrinas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk juga TNI. Nah, optimis nggak Pak 80.000 tercapai tahun depan Maret atau April? Saya kayak waktu bulan Maret itu ya, bikin badan hukum di 80.000. Itu kan prosesnya yang tadi saya cerita melalui musyawarah desa. Akhirnya ya sesuai target tuh 80.000 terbentuk badan hukumnya. Nah sekarang bangun fisik dan melatih dan mempersiapkan proses mitigasi dan pengawasannya dilakukan secara paralel. Tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi karena makin banyak pihak yang terlibat bekerja sama saling memperkuat, saya sih sementara ini yakin. Ya, dan harus yakin karena memang kalau udah diberikan tanggung jawab oleh Presiden, menurut saya kita harus bekerja sepenuhnya untuk menyelesaikan target. Ya kalau ada karena Januari ya memang ada hari raya, bulan puasa, Ramadan, mungkin ada toleransi mundur. Saya rasa sih oke masih. Tapi so far sih menurut saya ini make sense dan harus dilakukan. Karena kita akan bayangkan nanti tahun depan udah ada 80.000 retail modern yang ada di desa-desa. Ada 80.000 apotek, klinik yang dikelola secara profesional. Orang desa ini nggak dapat fasilitas BPJS kesehatan loh sekarang, kurang karena nggak ada obat dan nggak ada vaskes. Nah sekarang ada obat, ada vaskes melalui kegiatan apotek dan klinik desa, ada gudang-gudang. Nah gudang ini nanti juga selain menjadi tempat untuk menyimpan barang untuk disalurkan atau dijual ke orang desa, ada menjadi juga nanti dilengkapi dengan alat-alat yang fungsi koperasi desa ini ada satu nyalurkan atau jual barang-barang, yang kedua ini jadi off taker hasil produk masyarakat desa, apakah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kuliner, kerajinan segala macam. Nah fungsi off taker ini jadi penting karena selama ini kalau menurut saya untuk soal pangan atau pertanian kita terlalu heavy atau terlalu fokus terhadap produksi, kurang punya perhatian yang lebih terhadap kegiatan pasca panen atau untuk penyerapannya. Jadi gabah kering panen kan tahu sendiri sampai sekarang kan petani-petani kita jemurnya gabah di lantai gitu, dipatok-patokin ayam, dinindas sepeda apa segala macam. Nah ini nggak boleh, harus pakai dryer yang kapasitasnya 1-2 ton gitu. Tapi kualitasnya dengan dryer itu akan meningkat, kadar airnya, menirnya, pecahannya itu udah bagus dan bisa tidak under spec, jadi bisa menyesuaikan dengan harga gabah yang ditetapkan pemerintah 6.500 misalkan kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan masyarakat desa itu produksinya hortikultura, sayuran, buah-buahan, nanti di sana akan dilengkapi dengan alat pengatur suhu atau kontrol atmosfer storage, supaya buah-buahan yang kualitasnya paling bagus yang dihasilkan atau sayuran yang paling bagus pun bisa itu bertahan, bisa ya? bertahan. Kalau sekarang kan buahnya udah bagus, tapi karena nggak ada alat itu jadi Malam akhirnya juga udah besok langsung iya, harganya ngedrop jatuh kayak gitu. Terus kemudian di peternakan apa segala macam, ada nanti di perikanan ada cold storage, di masyarakat pesisir dan nelayan gitu. Jadi fungsi off taker ini akan dikembangkan supaya hasil produk-produk masyarakat desa ini tertampung, kemudian diproses, kemudian bisa dipasarkan. Nah begitu bisa dipasarkan satu untuk mensuplai SPPG atau dapur-dapur program makan bergizi yang juga kita akan dorong masuk ke desa-desa juga. Kemudian bisa mensuplai kebutuhan dari pasar baik domestik maupun internasional. Kan sebenarnya banyak. jadi menciptakan satu ekosistem tersendiri ya Pak ya pada atau akhirnya. kita jual sendiri ke outlet-outlet retail modern yang ada di desa-desa itu. Orang kita punya outlet sendiri, telur orang cuma modal dibersih-bersihin, dibungkusin plastik, jual aja situ. Kemudian bikin pabrik kecap, pabrik saus, yang ringan-ringan bisa kok, air mineral apa segala macam. Tapi ada juga kan barang-barang yang nggak bisa diproduksi
sekarang masih tergantung dengan pihak teman-teman swasta. Saya rasa yang sifatnya fast moving, sampo, sabun, itu ya bisa kok kita bekerja sama. Jadi menurut saya kita akan ada ekosistem bisnis baru yang berpusat di desa, dan harapannya uang yang tadi 3 miliar per koperasi desa itu, yang jumlah akumulatifnya 240 triliun itu bukan bantuan, bukan charity, itu pinjaman yang akan berputar di desa. Harapannya akan ada pertumbuhan ekonomi di motor desa baru ya Pak. Dan itu sifatnya self-propelling growth. Jadi dalam satu waktu tertentu kita nggak akan gunakan itu karena udah mandiri sendiri, udah pada kaya semua nanti di desa-desa. Bisnisnya juga udah bisa berkembang. Ya tentu di sana sini perlu ada pendampingan, perlu ada catatan sana sini. Saya rasa sih oke. Artinya sebagai program kita perlu banyak masukan. Kita juga ngelibatin perguruan tinggi negeri, kita perguruan tinggi, kemudian kita ngelibatin teman-teman pengusaha yang sudah existing, sukses duluan untuk jadi semacam kakak asuhnya. Kita juga minta pondok pesantren atau organisasi keagamaan untuk bantu. Pokoknya semua pihak lah bantu. Termasuk juga media. Menurut saya Kompas kalau perlu kita ajak untuk ngelihat langsung bagaimana proses operasionalnya, bagaimana bangunan fisiknya dibangun, nanti bagaimana pelatihannya dilakukan. Itu kan kegiatan yang sebenarnya kita harus ikut terlibat sebenarnya. Iya sih Pak, itu bisa banget Pak, karena sebenarnya kan kayak kita tahu mungkin kalangan Gen Z atau yang lebih muda-muda, mereka mungkin nggak aware sama yang namanya koperasi ya Pak, karena kan mereka masih mungkin belum lihat koperasi seperti apa. Jadi emang perlu sih Pak bagaimana memperlihatkan sebenarnya koperasi ini berjalan. Tapi Pak yang sebenarnya saya tertarik nih Pak, tadi Bapak sempat mention itu soal gimana nantinya Kopdesa Merah Putih juga berpotensi menjadi pemasok buat SPPG ya Pak ya. Iya. Berarti ini menjawab nggak sih Pak? Karena kan beberapa waktu terakhir beredar informasi kalau Kopdesa Merah Putih itu nanti jadi SPPG. Itu gimana Pak? Bukan. Koperasi bisa jadi dapur atau SPPG, bukan Kopdes. Nah kalau Kopdes menurut saya karena skalanya di desa, dia bisa jadi supplier bahan baku dari SPPG gitu. Dua Kalau entitas yang berbeda ya, Pak. Kementerian Koperasi ini tugasnya bukan hanya ngurusin Kopdes loh. Ini saya Kementerian Koperasi ini, koperasi di luar koperasi desa ini banyak banget, jumlahnya ratusan ribu koperasi. Ada koperasi yang bergerak di kegiatan pembiayaan, ada koperasi susu, ada koperasi, banyak banget koperasi-koperasi. Dan kita juga sekarang sedang merevisi undang-undang perkoperasian yang terakhir tuh, undang-undangnya tahun 92, udah jadul banget. Jadi udah kita rubah, sedang mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Kemudian kita juga punya Institut Koperasi Indonesia di Jatinangor, Bandung, Universitas Koperasi. Semoga nanti bisa kita jadikan itu sebagai BLU atau Badan Layanan Umum di Kementerian Koperasi. Nanti kita akan desain IKOPIN itu jadi kayak semacam universitasnya koperasi yang kekinian, prodi-prodinya keren apa segala macam. Kemudian juga Kementerian Koperasi punya lembaga pengelola dana bergulir, kayak lembaga keuangan pembiayaan yang memang diperuntukkan sekarang untuk membiayai koperasi-koperasi yang ada. Kemudian kita sekarang mendorong, sejak saya jadi menteri ini, saya sekarang fokus untuk juga mendorong koperasi bikin pabrik kelapa sawit, pabrik CPO, bikin pabrik produk barang sendiri, dan kemudian kalau perlu nanti kita akan punya bank sendiri. Koperasi di Indonesia ini dulu punya bank, Bukopin namanya, sekarang lepas di Korea. Korea benar. Koperasi itu punya industri tekstil, gabungan Koperasi Batik Indonesia itu yang ada di Semanggi itu, gedungnya, gedung GKB itu koperasi. Terus ada koperasi peternak ayam, sapi perah apa dan segala macam, itu banyak koperasi. Jadi ada berbagai jenis koperasi itu ya Pak ya. Dan yang jadi di luar negeri itu koperasi keren-keren semuanya. Oh ya? Tapi Barcelona itu koperasi. Oh ya Pak? Iya, Rabobank itu koperasi. Fonterra di Selandia Baru, Zenok di Jepang, pokoknya
Frisian Flag di Belanda itu koperasi. Nah, kita aja yang lupa bahwa koperasi yang seharusnya menjadi soko guru ada dalam Undang-Undang 45 malah jadi korporasinya terlalu maju. Jadi kalau korporasi sih boleh, tapi itu kan kalau korporasi kan kepemilikannya modal. Yang membedakan dengan koperasi adalah kalau koperasi itu perkumpulan orang. Anggota tadi, Pak. Nah, anggota koperasi diharapkan masyarakat desa nanti akan jadi anggota koperasi desa. Koperasi kalau dibandingin sama korporasi dan BUMN itu dari sisi asetnya kurang, kalah jauh dari volume usaha kegiatannya, juga jauh dari partisipasi masyarakat untuk menjadi anggotanya juga jauh. Nah, sekarang koperasi keren nih, ada berita baru, koperasi boleh ngelola tambang mineral sampai 2.500 hektar. Dan menurut saya ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Silakan sekarang masyarakat bikin koperasi, kelola, ajukan izin ngelola tambang mineral sampai seluas 2.500 hektar. Menurut saya jauh lebih bagus koperasi yang ngelola tambang mineral. Kenapa? Karena koperasinya anggotanya adalah masyarakat di sekitar tambang mineral. Jangan seperti sekarang habis nambang karena yang punya perusahaan orang Jakarta tinggalin, tidak punya tanggung jawab sosial, tidak punya kepekaan terhadap lingkungan hidup, kerusakan alam dan lain sebagainya. Tapi kalau koperasi anggotanya adalah masyarakat sekitar situ, minimal mereka punya tanggung jawab sosial, punya kepedulian terhadap karena mereka tinggal di situ hidup. ya, Pak ya. Mereka tinggal sini, tinggal di situ, bukan orang Jakarta. Bener. Nah, menurut saya kayak gitu-gitu kan juga harus ngerti. Bukan kita anti korporasi, tapi ada memang evaluasi yang lebih prinsipil yang harus dilakukan oleh kita. Jadi anak milenial Gen Z jangan-jangan selain nggak tahu koperasi, jangan-jangan nggak tahu di desa tuh nggak ada listrik. Masih ada juga desa yang nggak ada listrik kali. Bener. Jadi yang dipikirin ya, gitu, padahal sebenarnya di desa tuh masih ada yang perlu kita bantu. Ada saya sih berharap juga kalau koperasi desanya keren di desa-desa itu terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Saya belum ngomong itunya. Kalau pengawas mengurus taruhlah 20 orang, ada 80.000, 1,6 juta orang. Kalau ada manajer apotek, nanti ada manajer pembiayaan, ada manajer kantor, ada manajer retailnya, ada manajer gudangnya, ada manajer logistiknya, ada 6 kegiatan plus kurang lebih 10 orang manajer anak muda. Mereka kerja aja di desa-desa itu jadi manajer. Ngapain harus ke kota urbanisasi? Jadi bekerja di sektor informal, bekerja di pabrik-pabrik atau bekerja di sektor informal. Menurut saya kan itu akan bisa menjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi orang, anak-anak muda, milenial, Gen Z yang ada di desa bisa bekerja tetap di desanya masing-masing. Ini juga saya penasaran sih, Pak, kalau berdasarkan hitung-hitungan Pak Ferry atau dari Kementerian Koperasi, berapa sih Pak tenaga kerja yang akan terserap dari program Kopdes Merah Putih ini? Tadi ada 1,6 juta tuh tadi Pak Ferry bilang. 1,6 pengawas mengurus. Pengelolanya taruhlah 800.000. 1,6 tambah 800.000 2,4 plus anggotanya. Kalau taruhlah 100 orang anggota di desa itu rata-rata ribuan lah warga desa yang yang dewasa. 8 juta tuh kalau anggotanya ya, Pak. Taruhlah 1.000. 80 juta berarti itu anggotanya. Iya. Itu sekarang saya kemarin bicara dengan Pak Menteri Sosial, penerima PKH Keluarga Harapan itu. Sekarang kita dorong jadi anggota koperasi supaya mereka ada tambahan pendapatan, karena ketika koperasi desanya ada keuntungannya, hasil usahanya akan kembali ke penerima keluarga penerima PKH, penerima Keluarga Harapan. Itu bisa nambah tambahan pendapatannya. Ada bantuan pangan, itu biasanya dikasih cash, mereka belanja. Tapi masyarakat kalau menjadi anggota koperasi desa, mereka bisa belanja di tokonya sendiri. Nanti hasil keuntungannya dapat lagi dia. Jadi sebenarnya akan terjadi multiplier effect yang luar biasa gitu. Dan
penerima manfaat yang selama ini tercatat di Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat, dia nggak sampai terus-terusan menjadi penerima manfaat, dia bisa naik, bisa diberdayakan ke pelaku bisnis gitu. ya Pak ya. Jadi Iya. sebenarnya ada upaya juga kayak merubah mindset dari yang semulanya menerima bansos jadi pelaku aktivitas ekonomi itu sendiri ya Pak ya. Iya, dan yang berubah mindsetnya, tahu nggak? Baru itu Pak. Mindset elit di kitanya, mindset di kita semuanya. Jadi orang desa itu harus jadi subjek. Masyarakat desa itu harus mendapatkan pembukaan akses yang sama. Mosok kita lupa sama orang desa? Kan tuh mereka nggak boleh ketinggalan. Nah makanya dengan perputaran uang di desa, harapannya ada pertumbuhan ekonomi di desa. Nanti secara agregat pertumbuhan ekonomi di desa itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional bisa mencapai 8%. Saya yakin bisa. Jangan kayak kemarin 5%, tapi yang naik 200 keluarga kaya aja yang naik. Tapi kelas menengahnya turun, anak muda Gen Z-nya nggak dapat pekerjaan, nggak ada ini gitu. Kalau sekarang 8%, menurut saya sih jangan Bisa dikejar ratusan ya Pak ya. keluarga yang itu aja yang makin kaya. Ini kita kaya bareng, naik bareng, Jutaan orang ya, Pak ya? iya jutaan orang gitu. Itu yang rubah mindset. Kita semua harus berubah lah mindsetnya. Dan itu di-trigger oleh presiden, dan kita beruntung punya presiden Pak Prabowo yang punya pemihakan, punya ideologi yang sejalan sebangun untuk kembalikan lagi arah sistem ekonomi kita, kembali ke ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Kalau kemarin terus terang nggak sesuai dengan konstitusi kita, terlalu neoliberal, terlalu menyerahkan kepada Pasar. korporasi dan hanya segelintir ratusan keluarga aja yang makin kaya, nggak bisa lagi gitu. Jadi sebenarnya dengan program Kopdes Merah Putih ini harapannya menciptakan multiplier effect dan Ya kaya bareng lah. kayak semua. bareng Iya. target ekonomi 8% bisa tercapai ya. Harusnya teorinya Optimis bisa, kayak karena gitu ya? dan itu self propelling growth. Jadi menurut saya uang itu muter dan akan di mereka bawah. jadi Iya, mandiri. benar. Kalau bisnisnya jalan, rasanya jalan. Ini bukan bantuan, ini pinjaman gitu. Dan ada kemudahan, ada grace periodnya 6 bulan, ada keringanan suku bunganya. Kemudian diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada di desa udah bisa tuh mereka bisa ada bisnisnya yang Tapi buat Pak Ferry sendiri sebenarnya indikator keberhasilan dari program Kopdes Merah Putih ini seperti apa sih Pak? Walaupun tadi Pak Ferry udah mention kalau misalkan program ini bisa mendorong ekonomi. yang pertama kan ini mulai dari nol nih. Jadi tahap pertama pembentukan badan hukumnya udah beres. Nah, ukurannya berhasil. Kemudian sekarang tahap operasional terbagi dua. Tahap pembangunan fisik sedang dilakukan. Nah, kita lihat nanti kita kalau Maret atau kurang-kurang ini kita berhasil ya, itu keren, berhasil. Kemudian operasionalnya artinya SDM-nya siap, kemudian manual book dari Bank Himbaranya juga bisa dipahami oleh pengawas, pengurus dan pengelola tentang bagaimana tata cara pembuatan proposal dan lain sebagainya. Rasanya menurut saya setelah itu kita bisa evaluasi lagi ukuran keberhasilannya. Kalau menurut saya ukuran keberhasilan, karena koperasi desa ini kan harus untung, dia entitas bisnis, Karena dia ukurannya keberhasilannya untung apa enggak gitu. Nah yang kedua, selain untung kan punya dampak enggak terhadap kesejahteraan masyarakat, punya dampak enggak terhadap sosialnya gitu. Itu ukuran yang berikutnya, kesuksesannya gitu. Jadi KPI-nya ini bertahap KPI-nya ya, mulai dari pembangunan, badan hukum, aktenya, terus bikin fisik bangunannya, kemudian operasionalnya, kemudian dampak manfaatnya. KPI-nya jelas kok, gitu. Ya kita perlu masukan, perlu bantuan. Justru mau ngajak semua pihak termasuk Kompas bantu kita juga. Kita kan ini gerakan negara, pekerjaan besar, tapi sekali lagi kalau ini berhasil kita akan bisa kembali ke jalan yang benar ekonomi kita. Tadi kan Pak Ferry juga sempat mention kalau misalkan salah satu indikator keberhasilan adalah bagaimana Kopdes ini harus untung, karena kan untuk memastikan keberlanjutan itu sendiri ya Pak ya. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak strategi Kementerian Koperasi memastikan
Kopdes Merah Putih ini berkelanjutan, dan bagaimana Kopdes Merah Putih Kementerian Koperasi memastikan anggaran ini tuh tidak ada penyalahgunaan gitu Pak? Bagaimana pengawasannya? Yang pertama, pengawasannya dari dalam. Karena ada pengawas yang tadi saya bilang, ada kepala desa yang memang ex officio menjadi pengawas koperasi desa. Kemudian ada anggota yang akan ngawasi karena ada rapat anggota dalam periode-periode tertentu. Kemudian kita Kementerian Koperasi sedang men-set up sudah selesai nih, sistem informasi manajemen koperasi desa yang akan bisa melakukan monitoring di kantor Kementerian Koperasinya pun juga sekarang sedang kita siapkan. Bulan depan Desember udah ada tuh control roomnya. Kemudian dari luar pihak koperasinya sendiri tadi ada mitigasi resiko dan pengawasan dari pihak kejaksaan, juga dari pihak perbankan yang mereka membuat manual book ketika mereka mencairkan anggaran dan lain sebagainya. Jadi menurut saya banknya pun juga harus belajar, ngajarin tuh orang desa, jangan nyalurin doang ya Pak. Ya kan harus diajarin juga. Pendampingan ya Pak. Ajarin dong gitu orang desanya. Kami di kementerian juga ikut dampingin, pokoknya kayak gitu-gitu. Kalau pertanyaannya apa tadi? Jaga keberlanjutannya. Jaga keberlanjutannya, kalau menurut saya ya harus dilanjutkan terus karena tapi kan sekali lagi ada satu waktu tertentu mereka harus mandiri. Yang sudah sukses nanti kita kategorikan dia mandiri. Yang masih perlu pendampingan lagi, perlu inkubasi ada lagi. Terus kemudian kita ini gitu. Saya rasa sih oke gitu. Tapi sebaik apapun sistem di korporasi juga kayak gitu. Akuntannya juga ada, auditornya ada, sistemnya apa kurang canggih apa, nyolong ya nyolong aja. Kan yang disalin jangan korporasinya, oknum tuh, itu fraud tuh, itu beda, itu anomali. Jadi bukan salah sistemnya. Gitu. Bukan unitnya ya Pak, karena bukan unitnya, karena kan sebenarnya dari Pak Ferry mention pengawasan juga emang sudah diperkuat. Iya. Berbagai pihak dilibatkan. Iya. Nah, ini saya masuk nih Pak ke pertanyaan terakhir saya nih Pak. Sebenarnya terakhir nih Pak, kita nggak kerasa udah sejam Pak. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir saya Pak. Sebenarnya seberapa optimis Pak Ferry melihat program Kopdes Merah Putih ini bisa mendongkrak ekonomi, bukan hanya ekonomi nasional, tapi ekonomi yang merata di level daerah? Kalau saya harus menghubungkan ini juga dengan kegiatan dari program-program Pak Prabowo secara keseluruhan. Pak Prabowo dengan sekolah rakyat, dengan program makan bergizi, ada koperasi desa, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sebenarnya beliau ingin melaksanakan sebuah pembangunan yang orientasinya adalah menuntaskan bagaimana di 80 tahun kita merdeka ini tidak ada lagi masalah-masalah yang mendasar tentang kemiskinan, tentang kekurangan gizi, tentang ketiadaan akses dan lain sebagainya. Nah, kalau program makan bergizi nanti akan ada penambahan SPPG atau dapur. Ini kan sebenarnya new emerging market. Nah, bisa disuplai dari keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yang nanti koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi off taker dari hasil produk masyarakat desa. Misalkan kurang telur, nanti koperasi desa akan nampung hasil produk masyarakat desa yang mereka punya peternakan ayam petelur, kita supply begitu. Jadi ini akan bangun ekosistem. Kemudian anak-anak yang betul-betul miskin sekarang udah bisa terfasilitasi di sekolah-sekolah rakyat kayak gitu, mengurangi beban kemiskinan. Sehingga saya rasa Pak Prabowo dalam melanjutkan kekuasaannya di periode ini, beliau sekarang sudah memberikan arah yang baik, benar menurut saya. Karena nanti tahun depan rasanya kita akan melihat hasilnya, bagaimana penurunan angka stunting itu mulai berkurang, kemudian bagaimana nanti ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa, bagaimana nanti kelompok-kelompok miskin yang ekstrim itu udah tidak ada, kemudian kita lebih bisa masuk ke tahap yang berikutnya, bagaimana kita bisa mendorong kembali perekonomian nasional ini itu menjadi milik semua rakyat Indonesia, bukan milik segelintir orang gitu. Optimis saya.
Jadi itu dia Pak Ferry, bukan hanya ideologis gitu. ya benar, tidak hanya merubah ideologi dari ekonomi kita, tapi juga bagaimana menciptakan kesinambungan antara program-program andalan Presiden Prabowo ya Pak ya, untuk mendorong ekonomi itu ya sendiri. Memang itu harus dari satu kesatuan. Benar Pak New Ferry. emerging market kan luar biasa tuh. Jadi produk masyarakat desa bisa diproduksi sendiri, kemudian dijual di retailnya koperasi desa, bisa juga dijual ke dapur-dapurnya program makan bergizi. Jadi kita sekarang punya ekonomi domestik yang bagus, dan ekonomi domestik yang maju tumbuh itu kan meningkatkan daya beli, dan meningkatnya daya beli masyarakat desa akan mendorong menguatnya kalangan kelas menengah dan mereka jadi punya daya beli. Jangan kayak sekarang kelas menengahnya keropos, ambles karena fondasinya masyarakat di bawahnya, masyarakat desanya nggak ada pertumbuhan, nggak punya daya beli. Ini rentan sekali ya Pak jadinya. Jadi kita sekarang perkuat, jadi nanti kelas menengahnya kuat, terus kemudian tumbuh. Terus ada belum lagi Danantara yang akan menjadi super holding company gitu. Itu kan akan menjadikan perusahaan-perusahaan kita maju menjadi kelas-kelas yang internasional lah, kelas dunia lah gitu. Benar. Harusnya arahnya udah benar. Dan saya kan kebetulan satu partai dengan presiden, saya baca buku tentang paradoks Indonesia, tentang problematika yang ada. Kemudian saya cermati, saya baca bukunya tentang strategi transformasi bangsa. Beliau dari dulu atau sekarang jadi kepala negara dan kepala pemerintahan, ada astacita yang ada runtutan benang merahnya dengan pikiran beliau sendiri. Dan apalagi kalau saya pahami dari rentetan benang merah dari sejarahnya, pikirannya ini sama plek ketiplek dengan pikirannya Soekarno, apalagi dengan Bung Hatta, apalagi juga dengan Pak Margono Djoyohadikusumo yang notabene adalah kakek beliau yang sahabat dekatnya Bung Hatta, yang menjadi salah satu orang yang menggerakkan koperasi, merintis koperasi di Indonesia. Bapaknya Pak Prabowo pun, Pak Profesor Sumitro, adalah penggiat koperasi juga. Jadi memang badan beliau, pikiran beliau tuh memang koperasi, dan koperasi memang ada di dalam naskah konstitusi kita yang oleh para founding fathers dan para founding mothers kita mendirikan republik. Itu tercermin bagaimana mereka semangat pasal 33 itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi emang marwahnya ekonomi Indonesia itu harusnya koperasi ya Pak ya? Soko guru tuh, soko tuh tiang, guru tuh utama. Sebenarnya mainstream ekonomi kita tuh koperasi, bukan korporasi. Ya setengah bareng-bareng lah gitu. Jangan yang satu ninggalin yang lain lah, kira-kira gitu. Oke Pak Ferry, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Ferry atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga perbincangan kita ini bisa menjawab nih Pak kebingungan publik dan program dan mudah-mudahan bisa lebih menjernihkan. Benar. Dan saya ajak Kompas untuk datang melihat. Kita tunggu aja Pak undangannya dari Pak Ferry. Terima kasih sekali Pak Ferry. Sama-sama. Oke, itu dia sahabat Kompas.com perbincangan Philonomics dengan Menteri Koperasi Pak Ferry. Dan jangan lupa saksikan terus Philonomics Podcast hanya di YouTube Kompas.com. Saya Ruli, pamit.